Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Oke, ini soal pertama yang akan kita bahas. Tapi sebelum saya bahas bagaimana cara menyelesaikan soal ini, sebaiknya teman-teman tahu dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu huruf-huruf ini, X, Y, dan Z itu disebut sebagai variabel. Kemudian ada yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu bilangan yang menjadi pasangannya variabel. Contohnya ini, 4 ini adalah koefisien dari variabel X. 2 ini adalah koefisien dari variabel Y, dan 3 ini adalah koefisien dari variabel Z. Lalu 7 ini ya yang tidak memiliki pasangan alias jomblo, ini disebut sebagai konstanta. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, sekarang kita selesaikan soal ini. Nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini. Nah, ini kita beri nama dulu ya. 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Kita beri nama ini sebagai persamaan 1. Kemudian yang ini kita beri nama sebagai persamaan kedua. Dan yang terakhir ini persamaan ketiga. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Kita akan menghilangkan salah satu variabel. Nah, tipsnya, variabel mana yang akan kita hilangkan terlebih dahulu? Teman-teman lihat koefisiennya. Seandainya ada koefisien yang udah sama ya, maka kita hilangkan yang itu dulu. Contohnya di sini ternyata Z-nya ini koefisiennya sama-sama 2. Jadi kita eliminasi dulu, kita hilangkan dulu variabel Z ya. Kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 ya. Tapi seandainya tidak ada koefisien yang sama, berarti harus kita samakan dulu ya. Nah, persamaan 2 kita tulis lagi. 2X min 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Kemudian yang ini 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Oke. Nah, untuk menghilangkannya, mengeliminasinya, lihat tandanya. Seandainya dua-duanya sama-sama plus atau sama-sama minus, maka kita kurangi ya. Tapi seandainya beda, 1 plus 1 minus, teman-teman tambah. Oke. Nah, di sini dua-duanya sama-sama plus, jadi kita kurangi. Kita kurangi 4 dikurangi 7 negatif 3 ya. 2X dikurangi 5X itu negatif 3X. Negatif 3Y dikurangi 4Y itu negatif 7Y. Dan 2Z dikurangi 2Z itu habis atau 0. Nah, kita peroleh ini persamaannya. Kita sederhanakan atau kita ubah ya. Kita kali negatif 1 semuanya. Kita kali negatif 1 biar jadi positif. Negatif 3X kali negatif berarti positif 3X jadi tambah 7Y sama dengan ini jadi positif 3. Oke. Nah, ini kita sebut persamaan keempat. Tadi kan udah 3 kan. Ini kita sebut persamaan keempat. Nah, sekarang persamaan keempat ini udah 2 variabel. Kita butuh persamaan lain yang sama-sama 2 variabel. Kita lakukan eliminasi lagi. Nah, eliminasi berikutnya teman-teman bebas mau 1 dengan 2, mau 1 dengan 3 juga boleh ya. Saya eliminasi 1 dengan 2 aja ya. 1 dengan 2. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, eliminasi ini kita harus sama menghilangkan. Tadi kan kita menghilangkan Z-nya. Sekarang juga harus kita eliminasi Z-nya juga.
Oke, persamaan 1 itu 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Kemudian persamaan keduanya 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Oke, ini kita eliminasi. Nah, kita kan mau menghilangkan variabel Z juga. Pokoknya karena tadi kita menghilangkan Z, sekarang kita hilangkan Z juga. Tapi di sini koefisiennya belum sama. Jadi ini harus kita buat sama dulu. 3 dengan 2. Maka kita jadikan berapa tuh yang bisa? Kita jadikan 6 ya. Ini kita kali 2, persamaan 1 kita kali 2 biar jadi 6. Persamaan 2 juga ini kita kali 3 biar jadi 6. Ya, jadi kita samakan koefisiennya. Semuanya ini kita kali 2, 4X kali 2, 8X, 2Y kali 2 tambah 4Y, kemudian 3Z kali 2 tambah 6Z. 7 kali 2 sama dengan 14. Yang ini kita kali 3 semuanya. 2X kali 3, 6X, min 3Y kali 3, min 9Y, dan 2Z kali 3, plus 6Z. 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, nah sekarang koefisien Z-nya udah sama-sama 6. Ini kita eliminasi. Ditambah atau dikurang? Ini sama-sama plus, berarti ini kita kurangi ya. 8X dikurangi 6X itu 2X. Kemudian 4Y dikurangi negatif 9Y dikurangi negatif itu jadi tambah ya. Jadi 4 tambah 9 jadi tambah 13Y. 6Z dikurangi 6Z, oke, 0. 14 dikurangi 12, 2. Nah, ini persamaan ke berapa? Ini persamaan ke, tadi kan 4, berarti ini persamaan ke 5. Nah, teman-teman perhatikan persamaan ke-4 dan ke-5. Persamaan ke-4 itu yang ini. Variabelnya kan X dan Y. Persamaan ke-5 juga sama. Variabelnya X dan Y. Nah, sekarang kita eliminasi lagi persamaan ke-4 dan ke-5. Eliminasi persamaan ke-4 dan 5. Ya, persamaan ke-4-nya 3X tambah 7Y sama dengan 3, dan persamaan ke-5-nya 2X tambah 13Y sama dengan 2. Nah, ini kita eliminasi variabel mana yang gampang? Kalau menyamakan koefisien Y, 7 dan 13 ini kemungkinan besar ya. Kita samakan aja 3 dan 2 ini. Kita jadikan 6 juga. Ini kita kali 2, ini kita kali 3. Ya, biar jadi 6. 3X kali 2 itu 6X. 7Y kali 2, 14Y. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. 2X kali 3, 6X. 13Y kali 3, 39Y. Ya, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, ini kita eliminasi, kita kurangi. 6X dikurangi 6X 0. 14Y dikurangi 39Y negatif 25Y. 6 dikurangi 6, 0. Maka Y-nya adalah 0 dibagi negatif 25. Y-nya adalah 0 ternyata. Nah, setelah kita dapat nilai salah satu variabel, sebaiknya kita lanjut ke substitusi. Ya, kita substitusi sekarang. Substitusi itu artinya mengganti. Ya, mengganti nilai yang sudah ada. Kita substitusi Y sama dengan 0 ini ke salah satu persamaan yang memuat dua variabel. Ya, mau persamaan 4 boleh, persamaan 5 juga boleh. Saya substitusi ke persamaan 4 aja. Ya. 3X ditambah 7Y sama dengan 3 dari sini, persamaan keempat. Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 3X tambah 7 kali Y-nya ganti dengan 0 sama dengan 3. 7 kali 0 kan 0. Jadi 3X sama dengan 3. Maka X-nya berapa? 3 dibagi 3. X-nya adalah 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Z-nya. Untuk mencari nilai Z, substitusi lagi nilai X dan Y ke persamaan yang memuat Z. Ya, mau persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Bebas. Di sini saya pakai yang persamaan 2 aja. Oke, kita substitusi.
Substitusi nilai X dan Y ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu 2X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 1 ya. 2 kali 1 dikurangi 3 kali Y. Y-nya tadi 0. Ditambah 2Z sama dengan 4. 2 kali 1 kan 2. Dikurangi 3 kali 0. 0 ditambah 2Z sama dengan 4. Ya. Jadi 2Z sama dengan 4 dikurangi 2. 2Z sama dengan 2, maka Z-nya adalah 2 dibagi 2. Z-nya adalah 1. Jadi nilai X, Y, Z adalah X-nya tadi berapa? X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1 juga. Jadi jawabannya adalah 101. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Jika X, Y, dan Z adalah solusi dari sistem bersamaan linear 3 variabel berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini masing-masing persamaan itu memuat 2 variabel yang berbeda-beda. Ya, persamaan pertama variabelnya X dan Y, persamaan kedua Y dan Z, dan persamaan ketiga X dengan Z. Nah, yang ditanyakan adalah X tambah Y. Oke, kita eliminasi. Ya, kita hilangkan salah satu variabel. Kita sebut aja ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Kita hilangkan variabel Z aja ya, biar koefisiennya udah sama-sama 1. Oke, kita eliminasi persamaan kedua dan 3. Eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua, 3Y tambah Z sama dengan negatif 5, dan persamaan ketiga X min Z sama dengan negatif 1. Oke, ini langsung aja kita hilangkan karena di sini tandanya 1 plus 1 minus, berarti kita tambah ya. Negatif 5 ditambah negatif 1 berapa? Negatif 6. 3Y ditambah X ya 3Y plus X. Z ditambah negatif Z ini habis 0 ya. Jadi kita peroleh 3Y plus X sama dengan negatif 6. Biasanya urutannya X dulu. Jadi ini kita balik aja posisinya. Jadi X tambah 3Y sama dengan negatif 6. Ini kita sebut persamaan keempat. Nah, teman-teman perhatikan persamaan keempat ini variabelnya itu X dengan Y. Sama dengan persamaan pertama X dengan Y. Jadi sekarang kita bisa mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan keempat. Ya, kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan keempat. Persamaan pertama 2X tambah Y sama dengan 3, dan persamaan keempatnya X tambah 3Y sama dengan negatif 6. Oke, kita hilangkan variabel apa? Kita eliminasi X aja ya. Ini 2, ini 1. Kita buat sama-sama 2 aja. Jadi ini kita kali 1, ini kita kali 2 gitu. Ini kita kali 1, berarti nggak berubah, tetap 2X tambah Y sama dengan 3. Yang bawah ini kita kali 2 semuanya. X kali 2, 2X. 3Y kali 2 plus 6Y, dan negatif 6 kali 2, negatif 12. Sekarang kita eliminasi. Kita kurangi. 2X dikurangi 2X 0. Y dikurangi 6Y itu negatif 5Y. Kemudian 3 dikurangi negatif 12 itu positif 15 ya. Jadi Y-nya adalah 15 dibagi negatif 5. Y-nya negatif 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Mencari nilai X, substitusi aja ya. Substitusi Y sama dengan negatif 3 ke persamaan mana? Ke persamaan yang memuat nilai X aja ya. Kita akan mencari nilai X dulu. Mau persamaan 1 boleh atau persamaan 4 boleh ya. Atau teman-teman mau nyari nilai Z juga bisa, masukkan ke persamaan kedua. Oke, tapi karena di sini kita butuhnya kan X tambah Y, jadi kita nggak perlu mencari nilai Z-nya. Kita langsung aja cari nilai X-nya. Saya pakai persamaan 1 aja. Ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 2X tambah Y sama dengan 3. Y-nya kita ganti dengan negatif 3.
2x tambah negatif 3 sama dengan 3. Maka 2x dikurangi 3 sama dengan 3. 2x-nya berapa? 3 ditambah 3. 2x-nya 6. Maka x-nya berapa? 6 dibagi 2. X-nya adalah 3. Nah, kita udah dapat nilai x dan y-nya. Z-nya nggak usah dicari. Karena di sini yang ditanyakan adalah x tambah y. Jadi, x tambah y sama dengan 3 ditambah y-nya itu negatif 3. 3 tambah negatif 3, hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Untuk soal nomor 1 sampai 3 itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, soal nomor 4 itu bentuknya seperti ini, beda dengan soal-soal sebelumnya. Variabelnya itu sebagai penyebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk soal kayak gini? Pada dasarnya prosesnya itu sama aja, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Namun terlebih dahulu kita buat dulu pemisalan untuk soal sejenis ini, ya. Ini kita buat dulu pemisalan, kita bikin pemisalan misal 1 per x ini kita misalkan variabel lain. 1 per x saya misalkan sebagai P aja ya. Kemudian 1 per y sebagai Q dan 1 per z ini sebagai R. Oke. Jadi bentuk persamaan ini bisa kita ubah. Persamaan ini bisa kita ubah. 1 per x-nya kita ganti jadi P, 1 per y-nya jadi Q, dan 1 per z-nya jadi R. Jadi ini menjadi P, ini Q, tambah 1 per z itu R. Sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua. Nah, 1 per x itu kan P. Gimana kalau 2 per x? Ini berarti menjadi 2P. Ya, 2P, 3 per y berarti 3Q. Dikurangi 3Q, kemudian ini 2 per z berarti 2R. Tambah 2R sama dengan 3. Kemudian persamaan ketiga, ini kita ubah juga. 1 per x itu P, berarti ini negatif P, tambah 9Q, kemudian dikurangi 2R. Sama dengan 17. Nah, sekarang kita eliminasi ya. Saya eliminasi dulu persamaan kedua dan 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, terlebih dahulu saya eliminasi persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena koefisiennya udah sama-sama 2. Ya. Saya eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan kedua, 2P dikurangi 3Q ditambah 2R sama dengan 3. Dan persamaan ketiganya, negatif P ditambah 9Q dikurangi 2R sama dengan 17. Oke, ini kita eliminasi. Lihat di sini plus, di sini minus. Berarti kita tambah ya. Kita tambah 2P ditambah negatif P itu positif 1P. Negatif 3Q tambah 9Q plus 6Q. 2R ditambah negatif 2R ini habis atau 0. Kemudian 3 ditambah 17 itu 20. Nah, ini kita sebut aja persamaan keempat. Ya. Nah, sekarang kita eliminasi lagi. Kita hilangkan variabel yang sama. Barusan kita menghilangkan variabel R, berarti sama. Nanti kita hilangkan R juga. Saya eliminasi 1 dan 2 sekarang. Nah, teman-teman mau mengeliminasi persamaan 1 dan 3 juga boleh ya. Di sini saya eliminasi 1 dan 2. Persamaan ke-1 itu P tambah Q tambah R sama dengan 9, dan persamaan keduanya 2P dikurangi 3Q ditambah 2R sama dengan 3. Ini kita samakan dulu koefisien dari variabel R-nya ya. Ini kan 1, ini 2. Kita samakan, kita kali 2, ini kita kali 1. Biar sama-sama menjadi 2 koefisien dari variabel R-nya. Ini kita kali 2 menjadi 2P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 9 kali 2, 18. Yang bawah kali 1 berarti 2P min 3Q tambah 2R sama dengan 3. Oke.
Nah, kita hilangkan R-nya. Caranya gimana? Kita kurangi ya. Kita kurangi 2P dikurangi 2P ini habis. 2Q dikurangi negatif 3Q berarti positif 5Q. 2R dikurangi 2R juga habis. Kemudian 18 dikurangi 3 itu 15. Jadi Q-nya langsung kita dapat. Q-nya adalah 15 dibagi 5. Q-nya ternyata 3. Ya. Q-nya adalah 3. Sekarang kita akan mencari variabel lain. Saya langsung aja cari P-nya ya. Karena kita udah punya persamaan yang memuat dua variabel. Kita substitusi Q sama dengan 3 ke persamaan keempat. Ke persamaan keempat. Persamaan keempat itu P tambah 6Q sama dengan 20 kan. Q-nya kita ganti dengan 3. Jadi P tambah 6 kali 3 sama dengan 20. Jadi P tambah 18 sama dengan 20. Maka P-nya berapa? P-nya 20 dikurangi 18. P-nya adalah 2. Kita udah dapat P dan Q. Sekarang kita nyari R. Untuk nyari R kita substitusi lagi. Kita substitusi ke persamaan pertama ya. Nah, yang ini kita hapus aja karena udah nggak kita perlukan. Saya akan mencari nilai dari variabel R. Kita substitusi nilai P dan Q ke persamaan 1. Ya, kita substitusi P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 tuh yang ini ya. P tambah Q tambah R kan nilainya 9. P-nya kita ganti. P-nya tadi berapa? 2. P-nya 2 ditambah Q-nya itu 3 ditambah R sama dengan 9. 2 tambah 3, 5. Tambah R sama dengan 9, maka R-nya berapa? 9 dikurangi 5, R-nya adalah 4. Nah, kita udah dapat nilai P, Q, dan R. Sekarang, kita akan mencari nilai X, Y, dan Z ya. Bagian sini kita hapus dulu. Oke. Nah, teman-teman perhatikan pemisalan yang di awal kita buat dari sini. 1 per X kan sama dengan P, berarti X itu sama dengan 1 per P. P-nya tadi berapa? P-nya itu 2, berarti X-nya adalah 1 per 2. Nah, 1 per Y sama dengan Q, berarti Y-nya adalah 1 per Q. Berarti 1 per Q-nya tadi itu 3. Nah, yang terakhir 1 per Z sama dengan R. Berarti Z itu sama dengan 1 per R. 1 per R-nya adalah 4. Oke, nah sekarang kita akan mencari nilai ini nih. 4X ditambah 6Y ditambah 8Z. Berarti 4 kali nilai X. X itu 1 per 2. Kemudian ditambah 6Y. 6 kali nilai Y-nya itu 1 per 3. Kemudian ditambah 8Z. 8 kali Z-nya itu 1 per 4. Ya. 4 kali setengah. 4 kali 1 kan 4. Lalu dibagi 2. Nilainya adalah 2. 6 kali 1 per 3. 6 kali 1 itu 6. 6 dibagi 3. 2. Kemudian 8 kali 1 per 4. 8 kali 1 kan 8. Lalu dibagi 4. Nilainya adalah 2. 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 6. Ternyata 4X tambah 6Y tambah 8Z adalah 6. Jawabannya B.